ibadat di sini dengan lagu pembuka. Hosanna Filio David, benedictus, qui venit in nomine Domini, Rexis Dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bagi ibu, saudara-saudari, sahabat muda, siswa-siswi yang dicintai Tuhan, selamat pagi semua. Pagi ini di samping sport hall ini kita semua berkumpul bersama untuk mengenangkan dan menghadirkan lagi saat-saat bahagia Tuhan Yesus disambut sebagai Raja masuk kota Yerusalem. Tapi pada saat yang sama kita juga mengenangkan betapa besarnya atau betapa mudahnya manusia berubah pikiran dari menyambut Yesus dengan Hosana kepada Tuhan Yesus, lalu dengan salibkanlah dia hanya beberapa hari kemudian. Karena itu ini kita semua diajak untuk merenungkan betapa rapuhnya kita semua di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita awali perayaan ini pertama-tama dengan memberkati dalam palma ini, kemudian kita akan sama-sama berarah menuju ke Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mereka menyambut Tuhan, seraya menyerukan Hosana, sembah sujud. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, dan semua yang dia di dalamnya. Anak-anak Ibrani membawa ranting-ranting supaya masuklah Raja kemuliaan. Anak Ibrani membawa ranting-ranting zaitun, tanah tempat sujud. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Anak-anak Ibrani membawa ranting-ranting zaitun, mereka menyambut
barokah. Hosana sembah sujud. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat berkat. Maka aku membuka hatiku seperti dunia dulu padaku. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatnya.
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahinya nama di atas segalanya, supaya dalam nama Yesus berlutut-lututlah segala yang ada yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
seorang gadis yang ketika SMA kelas 3 umur 17 tahun dia mendapat hadiah terindah di YouTube. Mungkin ada yang ada Lizzy Velasquez. Ketika 17 tahun dia lihat postingannya di YouTube dan ditonton oleh jutaan orang. Judul YouTube tentang dia adalah wanita terjelek sedunia. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo. Bayangkan seorang gadis merayakan ulang tahun 17 malah ada bully di internet. Wanita terjelek sedunia karena wajahnya kena penyakit jantung. Dia hampir tapi kemudian dia mengatakan, bukankah saya ini dilahirkan dengan penyakit yang demikian? Bukan salah saya, bukan terus saya pakai buat yang anak-anak, tapi memang saya ada dapat penyakit itu tanpa kaitan saya. Dan sekarang saya minta penyakit. Kalau dia temukan, Tuhan pasti akan masuk dengan pernikahan saya, dengan penyakit saya. Makanya dia tidak bunuh diri. Dan dia akhirnya bangkit dan menjadi motivator bagi semua orang lain. Bahwa lihat, saya ini walaupun banyak jelek begini dan dibully sebagai wanita terjelek sedunia, tetapi saya tidak down, saya tidak putus asa, apalagi bunuh diri, karena saya menemukan bahwa diri saya, hidup saya bermakna. Jadi saudara sekali, temukanlah bahwa diri kita bermakna. Temukanlah, sadarlah bahwa kehidupan keluarga itu bermakna. Sadarilah bahwa bekerja yang baik bermakna. Sadarilah bahwa sekolah yang baik bermakna. Kalau kita temukan yang bermakna, maka kita melakukan segala-galanya untuk mencapai maksud Tuhan memberkati kita semua.